dari awal, pertengahan sampai akhir, hanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan ibadah sahabat Indonesia. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Pulau Sumatera, di Sulawesi Utara, mungkin yang ada dari Indonesia Timur, sahabat saya terkasih dari Australia, Pak Hari. Selamat bergabung dalam program Sahabat Indonesia yang dimotori oleh Kingdom Family Ministry. Mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini. Kita akan meletakkan sejarah baru tentang pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena di tangan kita Tuhan sudah mempercayakan bangsa-bangsa kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita Tuhan. Sebagaimana visi kita menjadi rumah pemulihan kesatuan tubuh Kristus, untuk kita akan sama-sama menuntaskan amanat agung Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang membawa hidup kami kepadamu Bapa pada sore hari ini. Kami memberikan hati kami memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami rindu pada waktu pujian yang kami angkat kepadamu, yang keluar dari hati kami yang mengasihi Engkau. Biarlah surga ikut bersorak-sorai, menikmati setiap pujian yang keluar dari hati kami. Biarlah surga bergembira. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di bumi dan di surga melalui pujian kami pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita saudara. Mari kita fokus kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Mari kita bawa yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Jesus. Bawa kepadamu. Oh Tuhan, persembahan ini, Jesus, ku ingin Engkau menerima korban puturku melalui pujian. Mari kita angkat pujian ini dari awal, katakan ku bawa kepadamu ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan ini. Ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan
saudara dengan sungguh-sungguh. Kita akan puji dari awal, katakan bahwa kepada oh Tuhan persembahan ini Kau menerima hidupkan menerima korban syukurku melalui pujian takkan pernah bawa selain yang terbaik yang harum dan sejati di hadapan kata Yesusku, terimalah haleluya korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sekali lagi katakan, tak pernah kubawa, tak pernah kubawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, mari agungkan Dia. Oh Jesus, mari beri yang terbaik dari penyembahan. Haleluya, kami sembah Kau ya Bapa, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu, Jesus, Jesus, Kau layak ditinggikannya Bapa. Jesus, Kau layak diagungkan. Haleluya, Jesus, glory, glory, haleluya. Mari tinggikan Dia, sebab Dia layak diagungkan, sebab Dia layak diagungkan, dimuliakan. Dia Raja di atas segala raja. Katakan terima kasih banyak Bapa, sebab kalau aku ada pada saat sore hari ini, bukankah itu sebagai bukti kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidupku. Kami meninggikan Engkau ya Bapa, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya
Yesus. Glory bagi nama Bapa. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami tinggikan, haleluya, tinggikan dirimu. Katakan mengatasi, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, Jesus, tinggikan dirimu. Kami tinggikan Engkau, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi langit. Tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, keagungan, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, tinggikan dirimu, tinggikan diri, haleluya, mengatasi langit. Jesus, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan, tinggikan dirimu, Jesus, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, keagungan, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau ajaib, kasih-Mu ajaib bagi kami. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan nama-Nya. Biarkan Dia menikmati pujian-Mu, pujian yang keluar dari hati-Mu yang mengasihi Tuhan pada saat sore hari ini. Haleluya, Jesus, kami tinggikan akan Engkau. Engkau layak, kami agungkan ya Bapa. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus Tuhan. Oh,
melihat hati yang haus. Engkau melihat dari surga setiap hati kami yang hancur. Hati yang kami yang rindu untuk menikmati Engkau ya Bapa. Engkau lawat setiap hati kami. Engkau penuhi kami dengan urapan yang baru. Berikan kami urapan yang baru, roh yang baru. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Inilah pasukan-pasukan-Mu ya Bapa. Inilah orang-orang pilihan-Mu yang datang menghampiri tahta kemuliaan. Pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau ya Bapa. Di tengah-tengah kesibukannya, meninggalkan semua kegiatan yang lain untuk mencari wajah. Haleluya. Glory, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Mari kita akui bahwa Tuhan Maha besar kuasa-Nya. Kuasa-Mu terlebih besar. Angkat hatimu dan suaramu. Tuhanku terlebih besar. Katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Yang rindu dipulihkan pada sore hari ini, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Oh, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Sekali lagi katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Sekali lagi katakan kuasa-Mu terlebih besar. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk hadirat dalam pujian penyembahan kami, melawat kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya mendengarkan firman.
berbicaralah Engkau Bapa, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kembalikan. Amin. Haleluya. Ya, hari ini hari yang berbahagia bagi kita yang ikut dalam Zoom meeting hari ini. Sungguh luar biasa, di mana kita yang sudah hadir, di mana kita punya kerinduan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita kepada firman Tuhan, agar kita semua akan tampil beda hari ini. Tadi hambanya Pak Giri sudah berdoa, bagaimana supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Langkah demi langkah, sehingga kita tampil berbeda dengan orang-orang yang lain yang tidak memahami bagaimana rencana Tuhan dari hari ke hari sampai waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Hari ini saya membaca firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 dan ayat 29. Saya baca ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, hari ini kita belajar bagaimana supaya ada satu teamwork, bagaimana satu pekerjaan yang dimana kita sama-sama mengerjakannya, sehingga apapun bentuk pekerjaan itu, kalau kita bersama-sama, yang berat jadi ringan, yang sulit menjadi mudah, yang susah menjadi gampang. Kenapa? Karena ada kebersamaan. Tapi untuk mencapai tingkat bagaimana kita memiliki teamwork yang luar biasa di zaman ini, ada tahap demi tahap yang kita akan lewati, yang kita juga harus sadari, dan tahap ini tidak bisa dielakkan. Kita bukan menjadi hamba Tuhan yang dikarbit, tetapi hamba Tuhan yang memiliki tahap demi tahap. Yang pertama sini, marilah kepadaku. Artinya pertama, kita betul-betul menyadari, kita betul-betul dengan sikap yang rendah hati, bahwa inilah satu panggilan yang sangat luar biasa bagi setiap orang. Karena apapun pekerjaan yang kita kerjakan, tanpa Yesus kita tidak bisa mengerjakannya dengan maksimal. Maka pertama, kita ada punya pengalaman. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, ini tangga awal bagaimana kita nanti bisa bekerja dalam teamwork. Karena yang kita sampaikan apapun pekerjaan itu, yaitu tentang pribadi Yesus. Jadi kalau kita hanya sebatas pengetahuan, kita hari ini semangat, besok bisa tidak semangat. Tapi kalau punya perjumpaan dengan Yesus, karena Yesus yang sudah memanggil, Yesus yang sudah mengajak, Yesus yang berkata, marilah kepadaku. Artinya Yesus tidak membatasi setiap orang datang kepada Yesus. Pengalaman pertama, bagaimana kita punya pengalaman datang kepada Yesus. Dan ini yang membuat kita bisa kerjasama satu yang lain. Kita bisa bergandengan tangan satu yang lain. Saya katakan di tempat ini bahwa saya punya kesaksian bagaimana Tuhan bekerja melalui seseorang. Seseorang ini sebagai alatnya Tuhan untuk memperjumpakan saya kepada Yesus. Ketika kami ngobrol, ketika saya membuka diri, ketika saya nyatakan bagaimana hidup saya, bahwa saya hidup dalam persimpangan dan tidak punya tujuan apa-apa, saya dalam kondisi sangat berat. Dan hamba Tuhan ini dipakai Tuhan untuk membimbing saya, mengarahkan saya, sehingga hari itu
Saya menyadari apapun masalah, apapun kondisi, apapun situasi yang sedang saya hadapi, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang sulit, semuanya itu bisa dikerjakan. Yang penting kalau saya membuka hati saya dan berkata, inilah aku Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Yesus itu ada langkah awal. Karena kita kemanapun nanti melangkah, kita bersaksi, kita tidak menyampaikan tentang pengetahuan tapi kita bercerita tentang perjumpaan dengan Yesus. Itu langkah awal sehingga kita nanti bisa memiliki satu hubungan kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Karena apa? Karena pusat pemberitaan kita adalah Yesus. Bukan diri kita, tapi Yesus. Dan Yesus, dia makin besar, aku makin kecil, dia makin bertambah, aku makin berkurang. Ini kunci dasar. Sehingga kita semua menjadi orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa ketika dipadukan, luar biasa dampak. Karena pengalaman kita, perjumpaan dengan Yesus, ibarat kita menuntun kuda. Kuda ini mau minum tapi tidak haus. Ada air, kita bawa ke air tapi dia tidak mau minum. Tapi waktu mulut kuda ini diolesi dengan garam, terus diolesi, tanpa kita suruh pun kuda ini akan minum air. Ada perasaan haus terjadi. Kenapa? Karena garam yang kita olesi itu. Apa arti garam di sini? Garam di sini artinya bagaimana pengalaman hidup kita berjumpa dengan Yesus, dengan seseorang. Yang kita ceritakan pengalaman hidup kita, ada perjumpaan dengan Yesus. Ini bagaikan garam bagi orang lain. Sehingga orang tertarik. Kalau mereka punya telinga 4, mungkin 4-4-nya dia buka telinganya. Nah itu saudaraku. Ini menjadi langkah awal. Yang kedua tadi, semua orang. Semua, artinya Yesus tidak pernah membatasi orang datang kepadanya. Yesus membuka seluas-luasnya orang datang. Jadi hari ini pun kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, peluang yang besar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang seperti apa yang kita jangkau di sini, yang kita bawa kepada Yesus seperti kita sudah pengalaman, yaitu jiwa-jiwa ada dua kondisi, yaitu letih, lesu, dan berbeban berat. Saya gambarkan kata letih, lesu ini adalah masalah-masalah yang masih bisa dihindari. Masalah-masalah yang kadang, udahlah mau saya pikirin lah. Kita rasanya masih bisa dengan kekuatan kita. Walaupun besok muncul lagi, kita lupakan lagi, muncul lagi, ini masalah letih lesu. Kita istirahat, tapi kadang-kadang nggak bisa istirahat. Kita cepat masuk ke tempat tidur, tapi nggak bisa tidur. Kadang-kadang ada orang terikat dengan obat-obatan, namanya obat penenang, supaya bisa tenang. Tapi itu tidak memberikan jawaban. Karena saya bertemu dengan orang-orang seperti itu. Pak, saya sudah tergantung dengan obat, Pak. Kalau saya nggak minum obat, nggak bisa tidur. Kadang-kadang itu dosisnya bertambah lagi. Itu orang yang letih lesu. Bukan letih lesu secara fisik, tetapi letih lesu di mana pikirannya tidak bisa rest. Dia mengalami letih lesu. Yang kedua apa? Berbeban berat. Ini adalah stres yang berat. Baru-baru ini ada di media sosial, di mana ada seorang ibu. Kalau lihat dari tampilan luar, dia datang dan menghampiri sebuah jembatan di Jakarta. Dia pakai mobil. Mobilnya bagus. Kalau parasnya juga lumayan. Tapi dia mau membunuh hidupnya. Artinya dia mau loncat dari jembatan itu ke bawah. Dia bilang, untuk apa saya hidup sekarang? Berarti ada satu beban berat yang sulit dia untuk selesaikan. Untung ada satpam waktu itu, ada kalau nggak salah ada 4 satpam
yang menjaga dia untuk tidak terjun dari jembatan itu. Itu gambarannya berat. Siapakah sebenarnya yang Tuhan utus ke sana? Yaitu kita yang sudah memahami, kita yang sudah mengerti bahwa jawaban hidup setiap orang adalah kalau kita tuntun orang itu kepada Yesus. Saudaraku. Yang selanjutnya apa yang kita harus sadari di sini? Tadi, aku memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini, kita punya pengalaman hidup. Bagaimana Tuhan sudah membimbing kita. Tuhan memberikan satu pengalaman yang baru, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Orang yang kita bimbing juga punya pengalaman juga seperti yang kita alami. Dia mengalami namanya tadi kelegaan. Kata kelegaan dalam bahasa Inggris di sini, I give you rest. Ada rest, artinya masalah itu bukan lagi jadi pikiran. Masalah itu di luar semua. Seperti nggak ada masalah, nggak ada beban, nggak ada persoalan lagi. Dan orang-orang itu punya pengalaman. Kita punya pengalaman, orang yang juga punya pengalaman hal yang sama. Sehingga ada satu lawatan sukacita. Karena apa? Karena kita tahu dalam hidup ini setiap manusia punya masalah. Tapi masalah itu bisa selesai ketika dibawa datang kepada Yesus. Yang terakhir di sini, pikulah ku yang kupasang. Nah, artinya di sini mulai Tuhan memakai orang-orang yang sudah punya pengalaman hidupnya. Kita yang sudah punya pengalaman di hidup, bagaimana Tuhan sudah pulihkan kita, Tuhan sudah bereskan kita, Tuhan sudah lepaskan kita dari segala beban berat atau juga sesuatu yang letih lesu. Tuhan sudah bereskan semua itu. Dan Tuhan mau kita bukan menjadi orang yang nganggur. Tapi di sanalah titik awal. Kita bersama dengan Tuhan, kita mengerjakan proyeknya Tuhan. Proyek mega ilahi, bukan proyek kecil. Maka perlu namanya tim. Tim ini yang membuat satu kekuatan mengerjakan suatu proyek yang besar ini. Dan kuasa-kuasa kegelapan itu tidak mampu bertahan karena kita solid. Nah, di sini tadi, pikulah ku yang pasang dan belajarlah kepadaku. Jadi sejak kita berkata, Tuhan, inilah hidup. Inilah kondisiku. Inilah keadaan. Aku mau terlibat dalam proyek mega ilahi Tuhan. Aku mau bekerja dalam ladang-Mu Tuhan. Karena aku hidup sekarang ini. Aku bukan hidup untuk diriku sendiri. Tapi aku hidup untuk Yesus. Kenapa kita mau begitu? Karena kita sudah mengalaminya. Perjumpaan dengan Yesus. Kita tahu semua yang dunia ini bersifat sementara. Tapi kita mau mengerjakan satu proyek Tuhan karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita perbuat seluruhnya untuk Tuhan. Dan suatu ketika kita mendapatkan upah. Upah bukan dari dunia ini, upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Saudaraku, ini hal luar biasa. Tuhan akan beri kepada kita. Sehingga terus-menerus kita kerjakan lagi. Kita sudah mau mengambil bagian dalam tugas-tugas yang Tuhan berikan. Dan kita tetap mau belajar. Kita belajar ini bukan sesaat. Kita belajar bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Dan terus belajar, dan terus belajar, dan terus belajar. Dan tidak ada istilah tamat. Kecuali kita sudah berpindah dari dunia ini kepada satu kehidupan yang Tuhan siapkan. Saudaraku, hari ini ada beberapa langkah tadi. Pertama, kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena yang kita ceritakan bukan pengetahuan pengalaman. Yang kedua, bagaimana kita diubahkan Tuhan. Ini juga perlu kita ceritakan pada orang. Ini modal kita untuk cerita sama orang. Karena ini satu kesaksian luar biasa. Dan juga kita punya murid lagi. Murid ini punya pengalaman yang sama seperti apa yang kita alami. Dan kita terus mau bekerja. Dan terus mau belajar lagi. Kita bentuk namanya tim. Kerja tim. Bukan seorang diri. Tapi kerja tim. Di mana kesatuan dan persatuan terjadi. Dan di sana
nama Tuhan semakin dimuliakan. Saudaraku, inilah gambaran singkat bagaimana kita kerja tim ini. Jadi kita bisa kerja tim kalau kita masing-masing sudah punya pengalaman pribadi bagaimana Tuhan sudah mengubah kita dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang baru. Dan kita tak mau belajar. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sangat singkat menyampaikan firman-Mu hari ini. Tetapi Engkau menjabarkan dalam hati kami masing-masing. Dalam kerja tim ini. Di mana proyek Mega Ilahi Tuhan. Kami kerjakan bersama-sama. Karena bukan kami lagi yang bekerja. Tapi bersama Tuhan Yesus. Kami mampu mengerjakan hal-hal yang besar. Yang belum pernah kami kerjakan. Tuhan berikan bagi kami satu pengalaman. Sehingga kami terus mau lagi bekerja. Tuhan terus mau bekerja sampai saatnya Tuhan panggil kami berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Kami semua yang mendengarkannya hari ini mengerjakan hal yang sama sehingga luar biasa Tuhan bekerja. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Serahkan kembali kepada yang mengatur.